Cek 1 juta, cek. Cek 1. Oke. Yang belakang dengar suara saya nggak, Mbak? Dengar ya? Ini kayaknya saya kurang enak kalau lewat jamaahnya seperti ini. Boleh nggak mungkin yang sebelah kiri cowoknya dimentokin sampai depan sini, terus nanti ceweknya juga sebelah kanan sini, boleh? Boleh ya? Saya kayaknya agak teriak-teriak gitu ya, gimana rasanya, nggak enak kayaknya. Saya nggak pengen ada jarak di antara kita. Boleh maju dulu teman-teman? Ya kan lebih enak gitu loh. Ini kedepannya nanti tugas MC ya. Jadi sebelum saya naik itu harus rapatkan dulu softnya, duduknya rapi dulu gitu ya. Kan gini biar lebih enak kita ngobrolnya. Oke. Cek. Wah mantap nih. Ini mikrofon satunya mana? Oke, yang itu mikrofon pelunas hutang soalnya. Oke. Izin ya. Nanti saya ini kan ke teman-teman. Oke, baik teman-teman. For your information ya guys, kita malam hari ini nggak ngaji. Oke, kita malam hari ini nggak apa? Nggak ngaji ya, karena ini dapat informasi dari masjid ini tuh setiap sepekan sekali ada kajian rutin untuk anak mudanya. Nah kali ini di momen terakhir di bulan Juli ini kita nggak ngaji, tapi kita sharing nongkrong bareng. Jadi bebas nanti teman-teman mau bertanya, mau curhat, yang penting nggak minjem uang ke saya nggak apa-apa. Oke, kita buka terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa. Ngapunten ya Pak Takmir, nih kayaknya kalau jamaah jawab salam pertama itu pasti belum semangat ya. Kenapa saya juga nggak tahu. Kalian dari rumah itu bawa beban ya, beban hidup atau beban keluarga atau beban apa? Saya coba ngajak teman-teman untuk bersolawat dulu, boleh semua ya. Nanti berpantun ya, seperti biasa ciri khas saya. Allahul kafi Rabbunal qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Kelopo parutan digawe santan. Woi, anak soleh cakep gitu ya, ulangi. Kamu agak mundur sedikit, cakepmu kelewatan. Oke, ulangi ya. Kelopo parutan digawe santan. Gawe santan karo mangan jajan. Daripada kelingan mantan, mending kita pengajian. Allahul Rabbunal qasadanal wajadanal likulil kafanal wa ni'mal alhamdulillah. Jalan-jalan ke rumah Pak Syakur, ke rumah Pak Syakur bareng Mas Syukur. Daripada banyakin insecure, mending banyakin bersyukur. Allahul kafi Rabbunal qasadanal wajadanal likulil kafanal wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ini sahabatku yang ganteng dan cantik, saya doakan malam hari ini yang menjawab salam saya semangat dan kompak dan ikhlas, dan yang mukanya senyum tidak cemberut, saya doakan semoga nanti berkah berlimpah rezekinya. Nanti nih kalau yang udah nikah besok, insya Allah akan dapat jodoh yang soleh dan soleha. Insya Allah nanti yang kelas 3 atau yang mau lulus ke kampusnya nanti insya Allah akan dapat nilai yang terbaik. Diberkahi hidupnya oleh Allah, nambah uang sakunya, putus pacarnya. Begitu ya di sini semua anak-anak yang jomblo-jomblo fisabilillah. Tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, nama ba'du. Teman-teman, alhamdulillah ya, kita pada malam hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan kenikmatan yang tiada taranya. Betul teman-teman? Ya, kalaulah bukan karena kehebatan Allah, kalaulah bukan karena kasih sayang dari Allah, maka kita tidak bisa sampai ke sini. Sehebat apapun kita, banyak apapun dana kita, cantik apapun kita, ganteng apapun parasnya kita, bahkan skincaremu paling mahal sedikit pun mbak, dan mungkin pecimu yang peci paling mahal, itu tidak akan bisa meningkatkan kemuliaan ketakwaan kita ketika Allah tidak sayang sama kita. Berarti malam hari ini teman-teman, nah ini kalau mau dibagi dulu silakan dibagi dulu ya.
Saya tuh kalau ada konsumsi berjalan, saya silakan konsumsi dulu berjalan. Karena saya tuh orangnya paling nggak suka diduain. Iya, karena kalau Bocil FF udah bilang anjay wahai. Belum apa-apa. Ayo silakan dibagi dulu mas. Ya nggak apa-apa. Ya kita break sejenak ya teman-teman. Ini for information. Tadi sudah saya bagikan surat cinta, oke? Betul ya? Halo, ini yang cowok-cowok ya, jangan geli kalau saya kasih surat cinta. Surat cinta itu nanti teman-teman silakan posting ya, tag teman perubahan, tag Buya Bayu, tag masjid Christmas Masjid Jai ya, Jami Al Ikhlas. Posting itu, dan nanti ketika ada sahabatmu yang malam hari ini nggak hadir, terus bulan selanjutnya hadir, terikat hatinya dengan masjid, insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahala. Namanya pahala apa? Pahala jariah ya. Makanya ada surat cinta itu Allah hadirkan perkataan itu melalui lisan dan melalui dari teman perubahan, disampaikan kepada teman-teman semua. Semoga termotivasi gitu ya. Jadi nanti silakan ada apapun bisa bikin story seperti itu. Ayo diberikan dulu. Aman ya, nggak jelek mas, aman ya. Itu. Terus informasi yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Takmir karena ini the first time. Oh, you know understand the first time guys? Yes. What is the meaning of first time? Iya, pertama kali. Jadi follow up dari kemarin, Mas ini manggilnya Mas aja ya, Mas Bayu ngisi pengajian Muharram. Terus ternyata di sini ada kajian yang dimana kajian itu sepekan sekali ya, rutinan, dan itu anak muda semua. Dan saya diamanahi di Jumat malam di pekan terakhir di setiap bulannya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nongkrong bareng, sharing bareng, silakan nanti kosongkan jadwal di Jumat malam di pekan terakhir, kita sharing bareng seperti ini, gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi saya katakan, kita di sini nggak ngaji, kita ngobrol, mungkin nanti agak relate dengan kehidupan kita karena saya pengen bahas tentang masalah maut ya. Teman-teman tahu maut semua? Ya. Jadi kita bahas adalah teman adalah maut. Bahkan kemarin katanya Mas Amar bikin story seperti ini dikira kalau kayak film gitu ya. Jadi, ternyata di Tegal Lembut ada film gitu ya. Semua sudah dapat es tehnya? Es tehnya. Tehnya sudah dapat? Sudah. Oke ya, kalau sudah kita boleh berdoa bersama-sama. Yang cewek belum dapat? Harusnya cewek itu doa ya, ladies first harusnya. Ya sudah, karena sudah ada, nanti sembari nunggu yang lain kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Gitu. Silakan bisa diminum. Oke, yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada remaja masjid. Mana remaja masjid? Remaja masjid sini mana? Ya, akamsi. Oke, tepuk tangan dulu buat remaja masjidnya dong. Oke. Ini baru 20%. Saya kemarin ngisi pas Muharram itu bisa sampai 100 lebih anak mudanya ya. Oh, berarti pada belum muncul, nggak apa-apa. Karena memang tak kenal maka tak sayang. Seperti itu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih nih. Terima kasih sebesar-besarnya. Love you buat kalian semua. Adalah SMK Negeri 1 Nanggulan, Rohis Al-Azam. Tepuk tangan buat Rohis Al-Azam. Masya Allah. Kenapa kok bisa ke sini? Jadi kemarin ceritanya guys, Mas Bayu tuh ngisi di SMK Nanggulan. Berarti ya, Mas David mana Mas David? Mas David, kami ngisi di sana. Terus ternyata ada info seperti ini, saya sharekan ke teman-teman Rohis. Ternyata mereka benar berangkat gitu loh. Karena saya sering banget di PHP sama anak-anak Rohis. Insya Allah ya kak, merapat, pret. Tapi ternyata sampai sini takmirnya pada heran. Ngapunten itu dari mana ya kok pakai seragam-seragam? Ternyata dari Rohis Al-Azam, Masya Allah. Selain itu ada lagi dari luar daerah sini? Di? Wah, ini muka lama ini. Ya, ini Mas Arif ya, for information dia Mas Arif orang Terba tapi aktif di sini. Ada lagi? Ada lagi? Ayo angkat tangan. Nih ada Mas Yudi dari Sentolo. Tadi tak jemput dari Sentolo makanya agak lambat. Sampingnya Mas Yudi ada Mas Rehan ya. Begitu sulit ya. Mas Rehan itu rumahnya kokap. Nih teman-teman bayangkan ya. Bayangkan ternyata ada loh anak muda yang pengen nongkrong seperti ini tuh di luar dari tempat kita. Berarti apa? Kalaulah bukan Allah yang gerakan hati kita, kalau Allah nggak sayang sama kita nggak akan sampai sini, betul? Berarti kita bersyukurlah sama Allah pada malam hari ini kita sedang disayang sama Allah gitu. Dan selanjutnya selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau pemimpin terbaik kita, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini. Beliau adalah orang yang paling sangat baik dengan sahabatnya, orang yang paling baik dengan bestinya,
beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan teman-teman tahu, pernah ikut kajian saya, ada seorang penulis namanya siapa? Lupa, namanya Michael Hart ya. Beliau menulis tokoh paling berpengaruh sejarah dunia sampai detik ini. Pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua Isaac Newton, dan yang ketiga siapa? Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Oke, tak perlu berlama-lama karena sudah pada kenal dengan saya ya guys ya. Jadi nggak perlu kenalan seperti itu. Ini foto saya nggak perlu dilihat. Kemarin dari tim media bilang, Mas kalau bisa fotonya yang nggak ada giginya gitu. Oh, saya masih utuh giginya itu. Karena ini berbahas tentang maut, jadi agak-agak resmi sedikit ya, seperti itu. Baik teman-teman, sebelum saya masuk materi, saya mau sampaikan kepada teman-teman, segera siapkan hati dan niat ikhlas mengikuti tongkrongan ini dengan semangat. Ya. Karena kalau kita berangkat ke sini karena keterpaksaan, wis dijamin pasti sampai dari awal sampai akhir pasti nggak akan nyaman, betul? Betul. Nah, maka saya sampaikan kepada teman-teman semua, niat kita, ikhlas kita berangkat ke sini itu penentu mood kita berangkat dan sampai nanti akhir kajian ini pun atau tongkrongan ini berlangsung. Jadi teman-teman semua, yuk tolong sebelum masuk materi pasang dulu niatnya, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan tergantung daripada niatnya dan kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Seperti itu. Dan perjalanan menuju ke tempat ini saya katakan bukan perjalanan kaki, tapi perjalanan hati. Ada yang dari Kokap lo jauh-jauh sampai ke Tegal Lembut. Ada yang jauh-jauh dari Nanggulan bisa sampai ke Tegal Lembut. Ada juga yang di Tegal Lembut tidak sampai di Tegal Lembut. Berarti apa? Perjalanan hati, bukan perjalanan kaki. Nah, ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Karena di pekan pertama sudah ada mungkin ada fikih ibadah, terus fikih apa lagi Mas? Fikih apa? Adab dan akhlak dan amal soleh. Nah, saya pengen coba nurunkan grade-nya. Karena teman-teman kemarin saya tanya, gimana ngajinya? Waduh, berat sekali Mas ngajinya. Nah, maka coba saya pengen ngajak teman-teman untuk lebih sharing-sharing aja di sini, gitu ya. Oke, sebelumnya ada yang punya masalah dengan circle pertemanannya? Ada? Ada yang mungkin pernah dihianati sama temannya? Atau mungkin pernah terjerumus ke dalam circle toksik? Ada? Ada ya? Oke, relate banget. Oke. Itu yang selanjutnya teman-teman. Wah, ini belum masuk materi udah share foto aja. Sabar. Oke, saya lanjutkan. Next. Nah, selain niat yang ikhlas, tulus dan ikhlas, maka yang selanjutnya adalah fokus perhatian hanya pada materi, bukan fokusnya ke dia. Oke, tapi fokusnya kepada materi. Yang selanjutnya, memberikan respon positif. Jika nanti saya bertanya, maka teman-teman menjawab, dan jika saya nanti meminta teman-teman menggerakkan sesuatu, maka melaksanakannya. Sehingga apa? Kita di sini bisa sama-sama kooperatif, guys, gitu ya. Yang selanjutnya, bawa gelas kosong, ya, bersih dan terbuka. Ingat, bawa gelas kosong, bersih dan terbuka. Artinya apa? Ya, wawasan kita kosongi, dan gelasnya itu apa? Pemikiran kita. Kalau kita punya pemikiran kotor, ya udah mikir, ustadznya sopo, malah materi opo. Tak jamin tidak akan pernah masuk ilmu itu ke dalam pemikiran kalian. Maka datangkan gelas yang bersih dan apa? Terbuka. Ya, kalau misalnya gelas itu tertutup, kira-kira bisa diisi nggak? Nggak bisa. Nah, maka hati kita harus terbuka, menerima kebenaran. Karena Syekh Az-Zarnuji di kitab Ta'limul Muta'limnya menjelaskan, ketika engkau berangkat majelis ilmu, yang pertama niatkan li wajhillah. Apa? Li wajhillah. Apa itu? Mengharap ridho dari Allah. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan atau mengangkat yang namanya kebodohan. Dan yang ketiga, kata Syekh Az-Zarnuji, adalah menghidupkan agama Allah. Itu, ya. Saya lanjut. Setelah membawa gelas kosong, bersih dan terbuka, saya mau lanjut lagi kepada teman-teman nih. Sebelum saya masuk materi, tutup. Oke, ini. Why do you come here? Apa artinya? Kenapa
kamu bisa sampai sini? Oke, saya mau coba ambil mikrofon, saya mau cek satu orang ya. Nih, yang baru datang nih, cek yang dari kokap ya, cek. Oke. Nih, sebutkan nama sama nomor sepatu, silakan. Oh, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama? Perkenalkan, nama saya Raihan Budi Satrio. Rehan, begitu sulit. Oke. Alamat mana Mas? Alamat saya Argowilis, Tegalrejo, Kokap. Kokap. Berapa menit perjalanan? 10 menit. 10 menit. Oh, cerak ya. Gue motor apa? Motor Supra, geter. Supra. Oh, oke. Kalau Kokap kan Mas tinggal coro-coro, cuma tinggal turun tuh Mas. Oh, gitu. Turun sampai Wates. Oh, Cepat. oh, berarti nggak perlu dihidupin mesinnya ya? Iya. Gledek-gledek gitu tuh. Oke. Starter. Oke. Why do you come here, Mr. Rehan? Untuk mengisi kegiatan malam hari ini. Oh, gabut, anak gabut. Oke. Tepuk tangan dulu buat anak gabut. Oke. Mengisi kekosongan. Oke. Kamu lagi kosong hari ini? Iya. Ya. Biasanya kalau lagi kosong nggak ada seperti ini, ngapain kamu lakukan apa? Hal apa yang kamu lakukan? Ke posko Ronda. Oh, ke posko ronda. Apa yang kamu jaga? Ya, main sama teman-teman. Oke, nongkrong ning cakruk gitu ya. Kumpul sama bapak-bapak. Oke. Nyambung nggak? Relate nggak? Anak Gen Z sama bapak-bapak obrolannya nyambung nggak? Enggak. Nggak nyambung. Oke, terus kenapa kamu paksain untuk ngobrol? Oke. Nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu buat Mas Rehan ya. Masya Allah. Ya, jauh-jauh dari Kokap datang ke sini untuk mengisi kekosongan waktu. Wah, luar biasa. Orang gabut loh, bro. Datang ke sini. Ya. Nah, maka saya mau tanya kepada teman-teman semua. Jawab dalam diri teman-teman semua. Why do you come here? Apa atau kenapa kamu datang ke sini? Atau why-nya itu apa kamu bisa sampai datang ke sini? Jangan sampai kita nggak tahu, jangan sampai berangkat ke sini, alah, aku mau diaya Pak Wagirin nih. Aku mau disuruh Buya Bayu di Japri terus Aku nggak enak dijemput dari sampai Sentolo dijemput ya Mas Yudi dan segala macamnya. Nah, maka why do you come here? Kenapa kamu bisa sampai sini? Jawab pertanyaan itu dalam dirimu masing-masing. Apakah Anda good people? Apakah Anda adalah seorang pemuda yang baik? Ya. Terus saya tanya lagi kepada teman-teman semua. Apakah ini dimaksud dengan anak muda yang bagus? Halo. Ya, ini bukan termasuk untuk mengejudge ya. Enggak, saya cuma menampilkan kira-kira kalau tampilan seperti ini apakah ini good people? Tidak. Oke, saya tanya lagi kepada teman-teman semua. Apakah ini good people? Ayo, yang besok mau kelas 3 ini, yang mau besok mau lulus ya. Jangan sampai potret-potret seperti ini. Saya sampai sekarang ya baju saya itu masih bersih. Iya, karena memang saya pakai yang satunya gitu. Enggak, serius. Saya coret-coret seperti itu saya beli Beli kain sendiri dan situ saya minta tolong teman-teman untuk bisa tanda tangan untuk kenang-kenangan. Jadi baju saya masih bersih sampai saat ini. Seperti itu. Saya mau tanya, apakah ini good people? Ini bukan donor darah ya. Tapi ini memasukkan narkotika, narkoba dan segala macamnya. Nah, pertanyaan saya, apakah masih ada anak muda yang good people? Masih ada nggak kira-kira teman-teman? Masih ya? Oke. Saya tanya lagi teman-teman semua. Tebak, bagaimana masa depannya? Sekali lagi saya bukan mengejudge foto ini ya, tapi bagaimana pandangan teman-teman ke depan? Tebak, bagaimana masa depannya? Insya Allah gelap. Saya tanya lagi, tebak bagaimana masa depannya? Insya Allah terang ya. Oke, saya tanya lagi kepada teman-teman. Tebak bagaimana masa lalunya ini? Insya Allah kelam ya. Oke, setelah itu saya tanya lagi. Oke, saya mau tanya lagi teman-teman. Tebak bagaimana masa lalunya? Ada yang bisa mengejat saya? Ada yang bisa berspekulasi? Wah, Buya Bayu dulu anak soleh. Enggak. Nanti saya akan ceritakan perjalanan kisah saya dari bagaimana enggak paham ilmu agama, dari enggak pernah megang mikrofon sampai seperti ini, sampai sekarang bisa megang mikrofon. Nanti ya kita cerita ya. Siapa tahu ada ibroh pelajaran yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi jangan melihat, Masya Allah Mas Bayu ini gini. Enggak, no. Saya dulu berasal dari orang bukan nol, malah dari minus. Seperti itu, oke? Dan mungkin nanti bisa teman-teman relate dengan pengalaman teman-teman pada saat sekolah gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, kita membahas masa kini.
Ya, padahal di kehidupan kita itu terbagi 3 dimensi kehidupan, ya. Yang pertama ada masa lalu, yang kedua masa kini, dan yang ketiga masa depan. Percayalah teman-teman semua, saya nggak mendoktrin. Kita saat ini proses hasil dari masa lalu, dan kita yang sekarang ini penentu di masa depan. Ingat, perhatikan kalimat saya, kita yang sekarang hasil dari masa lalu, dan kita yang sekarang penentu masa depan. Kita semua mungkin punya masa depan yang masa lalu yang kelam. Mungkin dulu pernah pacaran, atau mungkin dulu pernah pakai obat-obatan terlarang, atau dulu bahkan mungkin balap-balap liar dan segala macamnya. Tapi itu masa lalu, it's okay. Kita berhak punya masa lalu dan kita berhak punya masa depan. Makanya kenapa kok kaca spion itu lebih kecil daripada kaca depan? Karena kaca spion itu gunanya untuk apa? Cuma melihat ke belakang saja, tidak perlu berlama-lama. Hanya sebagai bahan introspeksi diri kita. Makanya saya sampai saat ini saya merasa melihat, ya Allah, kalau saya melihat zaman saya dulu seperti apa, kalau pakai kaca pembesar itu nggak akan bersyukur sama Allah. Insecure terus adanya. Malam hari ini sebenarnya ada anak muda yang mau datang ke sini. Dia cerita kepada saya, Mas, usia saya 21 tahun. Kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu galau? Saya 21 tahun yang begini-begini aja. Teman saya tuh udah bisa seperti ini, udah bisa seperti itu. Pernah sih ngalamin kayak gitu? Aku di usia seperti ini kok nggak bisa kayak dia? Pernah seperti itu? Pernah nggak? Satu, karena kita belum bersyukur. Yang kedua, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang ketiga, startup-nya kita. Startup itu tahu nggak startup? Startup itu memulai kehidupan kita berbeda. Mungkin bisa jadi dia backgroundnya anak kaya. Jadi mau selanjut sekolah di mana, mau kerja di mana, karena memang startup-nya sudah berbeda. Jadi nggak perlu banding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Itu ya, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, welcome to teman perubahan. Baik, kalau berbicara tentang teman, saya mau tanya nih, ini yang akamsi remaja masjid mana nih? Oke, biar ada suaranya. Saya mau tanya, menurut Mbak, apa definisi dari teman? Nih, yang tengah nih. Ya, sebutkan nama sama merek skincare. Hah? Oh, spesifik. Ya, silakan. Sebutkan nama sama sekarang masih sekolah atau udah kerja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firani Devin Janentias. Ya, oke. Itu kayak kemarin saya di Nanggulan ya. Namanya siapa, Mbak? Firani Devin Janentias. Panggilannya Payem. Vira. Ya. Vira, oke. Mbak Vira. Mbak Vira, menurut Mbak Vira, apa definisi dari teman itu? Tuh, sampai rumput pada bergoyang tuh. Ayo, apa? Definisi dari teman menurut Mbak Vira itu apa? Ini yang lain jangan merasa aman ya. Nanti saya tanya satu persatu. Ayo. Teman itu adalah maut gitu misalnya. Ayo, menurut definisi Mbak, saya tidak menyalahkan. Ayo, definisi menurut Mbak apa? Teman itu apa? Menurut saya teman itu adalah seseorang yang bisa untuk menemani saya. Oh gitu. Oke. Itu ya. Berarti seseorang yang bisa menemani saya. Ya, dan mensupport saya. Oke. Berarti Bapak, Ibu juga termasuk teman ya? Iya. Oke. Teman hidup maksudnya? Iya. Oke. Tepuk tangan dulu buat Mbak Vira dong. Oke. Stop dulu ya. Nah, menurut KBBI, ya silakan next. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi teman adalah kawan atau sahabat, yakni orang yang sudah lama dikenal, oke? Dan sering berhubungan dalam hal tertentu, misalnya dalam bermain, belajar, bekerja, dan sebagainya. Jadi, teman itu adalah sosok orang yang pernah atau mungkin sering atau bagaimana sering berhubungan dalam hal bermain, belajar. Makanya ada teman belajar, ada teman main, ya kan, teman kerja dan segala macamnya. Itu definisi secara umum. Nah, ada satu hal yang sangat luar biasa yang dalam Islam itu sangat spesifik banget. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana tentang teman. Nih, perhatikan kalimatnya, oke? Ini dari sebuah hadis riwayat Bukhari ya. Seseorang yang duduk berteman dengan yang soleh dan orang yang jelek ya
adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jadi ketika kita berteman dengan orang yang baik, orang yang soleh, insya Allah itu bagaikan kita dekat dengan penjual wewangian. Tahu di Wates itu ada namanya penjual wewangian, apa namanya? Ayo, apa? Ada yang tahu nggak? Penjual parfum di Wates yang terkenal apa namanya? Markas Parfum, ya kan? Ini nggak endorse ya. Nah, jika kita berteman dengan orang yang salah atau teman yang nggak soleh, itu bagaikan berteman dengan seorang pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Ketika kita berteman dengan orang soleh, minimal kita akan kecipratan nama baik dari orang soleh tersebut. Contoh nih, misalnya Pak Wagirin ya, misalnya. Soleh orangnya, tepuk tangan dulu buat Pak Wagirin dong. Nah, orang soleh nih Pak Wagirin, iya. Teman-teman aktif di masjid. Oke, anak boy sopo, anak boy Pak Wagirin. Pantes. Nek sing Pak Wagirin kayak gini-gini. Minimal kita kecipratan apa? Wangian nama dari Pak Wagirin. Tapi coba bayangkan ya, di sini Rasulullah menjelaskan, adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Jadi ketika kita berteman dengan orang yang nggak baik atau nggak soleh misalnya, mohon maaf ya, maka minimal kita akan kecipratan nama buruknya dari orang tersebut. Misalnya sopo, aduh saya nggak mengejat sopo ya. Nah, misalnya nama saya Bayu ya, saya ini orang yang nggak baik misalnya. Nih, dilalah Mas Yudi ya, ditanya, koncone sopo toh? Koncone Bayu. Encen Bayu wong yang ngene-ngene iki. Nah, maka secara tidak langsung Mas Yudi akan kecipratan nama buruk dari saya. Nah, maka namanya teman. Ya, perhatikan baik-baik. Itu sangat berharga banget, sangat penting banget dalam kehidupan kita. Makanya minimal kita belum soleh amat nih, kita belum soleh-soleh banget. Minimal dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Makanya saya tuh seneng main ke remaja masjid, main ke rohis. Karena apa? Di sana itu orang-orangnya soleh-soleh semua. Insya Allah, amin. Amin. Makanya apa? Saya pengen, mungkin saya nggak sesoleh jenengan, mungkin saya itu tidak sebaik dari teman-teman semua, ya. Tapi minimal setidaknya ketika saya dekat dengan orang rohis, dekat dengan remaja masjid, minimal saya dikenal sebagai anak yang soleh. Minimal itu dulu. Nah, sehingga nanti baru naik step by step. Nah, maka perhatikanlah teman-teman kita ya, seperti itu. Nanti saya lanjut lagi pembahasannya. Next. Nah, definisi teman dalam Islam. Kata sahabat berasal dari kata akar bahasa Arab atau sohiba yang memiliki arti menyertai. Maka orang yang disebut sahabat adalah mereka yang selalu menyertai dan menemani dalam setiap keadaan. Baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit, sahabat akan selalu hadir untuk kita. Jadi, kalau ada seseorang yang dekat dengan kita ketika sedang lapang misalnya, sedang akeh duit, nyerak. Itu baru hanya sekedar menjadi teman, belum menjadi sahabat. Tapi ketika ada seseorang yang ketika kita sedang dapat ada uang, terus nggak ada uang, dia dekat dengan kita, bisa jadi itu ciri-ciri sahabat yang baik. Datang tidak hanya waktu dibutuhkan saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini definisi teman dalam Islam ya. Selanjutnya, next. Persahabatan adalah timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari atas dasar sukarela untuk berbagi kepentingan tertentu dengan intensitas hubungan yang sangat erat. Nih, saya geser nih. Kalau cewek kan biasanya sama bestinya ya, sudah sering. Saya mau geser ke nih, Mas David nih, ya. Monggo Mas David sebagai orang jauh. Mas David, saya mau tanya kepada Mas David. Mas David pernah nggak punya bestie atau punya teman karib sahabatnya? Pernah? Pernah ya? Pernah ngecewain nggak bestinya? Sering nggak? Sering. Oke. Ngecewainnya gimana? Jangan-jangan sebelahnya bestimu itu. Gimana? Sahabat itu gimana? Menurut kamu, Mas? Ngecewainnya atau? Iya, menurut definisi secara umum dulu. Menurut Mas David, sahabat itu gimana? Menurut saya sahabat itu adalah makhluk hidup. Oke. Kalau makhluk mati itu bukan. Saya bersahabat dengan proyektor. Nah, ini sahabat saya proyektor gitu. Ini Bandung benda mati. Ya memang sahabat itu makhluk hidup yang bernyawa, bisa bergerak. Ya memang, Mas. Oke. Tapi bukan itu yang saya maksud. Iya, seseorang. Nah, itulah kan kalau seseorang enak ya. Makhluk hidup, bersayap. Ayo, gimana, Mas?
seseorang yang selalu ada di kala saya senang ataupun sedih. Wih, Masya Allah. Terus apa lagi menurut definisi lain menurut Mas David? Sahabat itu apa? Sahabat adalah seseorang yang menurut saya terbaik, yang kalau saya membutuhkan dia selalu ada, Ya. dan dia membutuhkan saya juga selalu ada. Oh, tepuk tangan. Walaupun rada belibet, intinya seperti itulah ya. Jadi ada simbiosis, apa namanya? Mutualisme. Ini anak-anak pertanian paham ya, simbiosis mutualisme. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Tapi di dalam persahabatan itu pernah nggak teman-teman atau Mas David khususnya pernah nggak mengalami kecewa? Mungkin ada rahasia yang pernah disampaikan terus nggak boleh disampaikan malah disampaikan, pernah? Ya kalau kekecewaan itu pasti ada. Wih. Tapi kita yang sahabatan ini Iya. pasti juga mencari solusi jalan keluarnya agar persahabatan itu Iya. tetap berjalan, tidak rapuh dan patah. Wih, tidak rapuh dan patah. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Mas David. Masya Allah, ini Mas David luar biasa ya. Jadi Mas David ini ketua Rohis Al-Azam ya, benar ya? Tahun ini purna gitu ya. Malu Kak. Oh, jangan. Iya, ngomongnya kayak aneh, kayak Dodit nih. Ayo lanjut. Next. Nah, ciri-ciri persahabatan. 1. Saling menyayangi dan berbagi dalam segala hal. Sahabat yang baik atau bestie yang terbaik ya, itu biasanya saling menyayangi dan berbagi dalam segala hal. Yang kedua, berkomunikasi secara intensif ya. Yang ketiga, saling menjaga rahasia. Pernah nggak sih rahasia kalian dibongkar sama bestinya? Pernah ya? Kayak tadi Mas David itu. Yang keempat, saling membantu dalam keadaan ketika salah. Satu sahabat mengalami kesulitan. Dan yang kelima, saling menghargai adanya perbedaan. Saya, teman-teman, punya sahabat dari kecil. Dia bukan orang Islam. Dia Katolik. Ya, dia Katolik. Jadi benar-benar kita itu toleransinya sangat tinggi. Kita satu kos, satu kamar yang sama. Tapi bukan satu ranjang ya. Satu kos yang sama. Ketika dia baca doa mau tidur, tahu ya kayak gini ya, sambil jape-jape kayak gini. Ya saya di sampingnya juga baca doa mau tidur dengan apa? Ya dengan doa tidur gitu. Bahkan juga makan sama juga makannya dia pakai begini-begini gitu ya. Ya saya cukup dengan Bismillah dan segala macamnya. Jadi saling menghargai adanya perbedaan. Jadi teman-teman kalau punya bestie, ciri-ciri persahabatan yang baik itu seperti ini, 1-5. Bisa difoto dan bisa jadi bahan muhasabah teman-teman. Tuh, saya lanjut. Nih, circle yang positif. Mas, lalu persahabatan yang baik atau yang buruk itu seperti apa sih? Karena aku tuh nggak bisa bedain antara pertemanan yang buruk sama pertemanan yang baik. Soalnya kalau aku misalnya berbuat buruk, itu aku disupport loh sama dia. Aku tuh kalau misalnya mau berangkat sholat, kok malah diece sama dia. Itu kira-kira teman yang baik atau teman yang positif ya, atau teman yang toksik ya? Nah, maka ciri-ciri circle positif. Tahu ya circle ya? Tahu circle ya? Tutup circle ya? Circle gitu ya. Circle itu lingkaran ya, atau bahasa lain adalah pertemanan positif. Yang pertama, mengingatkan di saat lupa. Teman-teman yang baik atau circle pertemanan yang baik, ketika kita lupa sholat, ya, atau misalnya lupa berbuat kebaikan misalnya, maka mengingatkan. Ada nggak teman kalian yang misalnya kita lupa sholat malah dibenki wae? Benki wae apa-apa. Lupa bayar utang gimana Mas? Waduh, kalau lupa bayar utang gimana Mas? Kayak gitu ya. Mengingatkan di saat lupa. Ya sama juga tentang masalah utang. Yang kedua, menasehati di saat salah. Nih teman-teman, pegang erat-erat teman kalian yang ketika kalian salah itu menasehati mereka, menasehati diri kalian. Pegang erat-erat mereka. Karena apa? Banyak sekarang pertemanan. Saya pernah ngisi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Itu sekolah favorit, luar biasa banget bagusnya di sana. Ketika Mas Bayu membahas masalah circle toxic, ternyata mereka baru sadar, ternyata teman sahabatnya terbaiknya itu ternyata bukan termasuk circle yang positif. Ternyata apa? Dia yang selalu mendukung dirinya untuk berpacaran. Temannya yang selalu mendukung dia untuk berbuat kemaksiatan. Jadi selama ini teman yang dia anggap baik itu justru malah menggelincirkan dia ke jurang kemaksiatan. Nah maka teman-teman semua, perhatikan baik-baik. Jika ada teman kalian yang rewel masalah kebaikan, pegang erat-erat dia. Ojo sampai lepas. Kalau ada teman yang ngajak pengajian, ayo kayak menyang neng Masjid Jami Al-Ikhlas misalnya, pegang erat-erat dirinya. Karena itu aset bagi kalian. Serius. Nanti kelak di akhirat kita itu akan berhujjah sama Gusti Allah.
Ya, karena apa? Kita akan berhujah nanti, ya Allah, ya Rabb, itu sahabat saya pernah satu majelis ilmu dengan saya. Tarik dia ke surgamu ya Rabb. Tapi berbeda cerita ketika misalnya kita pertemanan buruk. Ada teman kita di neraka, kita di surga. Ya Rabb, dia dulu pernah bermaksiat sama saya. Ya Rabb, tolong tarik dia ke nerakamu ya Allah. Nah, maka teman-teman, coba tengok kanan kirinya teman-teman. Coba tengok. Tengok tangan kanan kiri. Tengok. Nah, itulah temanmu yang besok akan bergandengan tangan menuju ke surganya Allah bersama-sama. Amin Allah. Coba dirangkul dulu temannya. Dirangkul. Oke. Ya, dirangkul. Itulah sahabatmu ya. Yang ketiga, mendukung setiap aktivitas kebaikan dan kebenaran. Yang keempat, mengajak dalam hal kebaikan dan kebenaran. Pegang erat-erat. Itu. Ya. Next, saya lanjut. Circle toxic. Nih, 1. Setelah kita membahas tentang masalah circle positif, maka kita membahas masalah circle toxic. Yang pertama, membiarkanmu di saat salah. Ya. Jadi definisi teman yang baik mengingatkanmu dalam hal kesalahan. Tapi kalau ada teman yang membiarkanmu dalam kesalahan, itu ciri-ciri circle yang toxic. Yang kedua, mendukung setiap aktivitas keburukan. Dan yang ketiga, mengajak dalam hal keburukan. Nih, ciri-ciri circle toxic begini. Ketika kita mau berbuat kebaikan, kita akan malu ketika hadir di situ. Pernah nggak kalian ketika ngumpul seperti itu, ketika wayai adzan, Allahu Akbar, kita berangkat sendiri untuk malu-malu mau berangkat sholat. Pernah nggak kayak gitu? Fix, bisa jadi circle toxic. Tapi kalau positif circle atau circle positif, ketika Allahu Akbar, wih, bisa adzan, ayo bro, sholat. Fix, kita tidak malu berbuat kebaikan. Tapi kalau ada perkumpulan yang ketika kita ngomong kebaikan, ngajak kebaikan, kok kita malu, fix, itu ciri-ciri circle toxic. Yang cewek-cewek, alah mbak, rasa bahas agama neng gini ki, kok bahas agama neng masjid wae. Ketika di sekolah, kalau bahas agama nggak usah di sekolah, nanti kalau forum rohis aja deh. Pernah menemukan salah seperti itu? Maka hati-hati. Maka temanmu adalah mautmu. Ketika engkau bertemannya dalam keburukan, akan menjadi maut. Ketika engkau bertemannya kebaikan, insya Allah akan menjadi teman atau partner ke surganya Allah. Seperti itu. Nih, pesan dari Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Nih, karakter anak muda atau karakter manusia itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama, bawaan dari lahir. Dan yang kedua, bawaan dari lingkungan. Dan 80% ilmu psikologi mengatakan karakter manusia itu terbentuk dari lingkungan. Maka perhatikan apa yang engkau temani. Perhatikan circlemu seperti apa. Karena nanti saya akan ceritakan bagaimana circle saya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat yang ada di sini dong. Ini Suneo. Do you understand Suneo? Tahu ya Suneo ya? Di mana? Oke, Masya Allah. Ini Mas David, nanti silakan diposting di Al-Azam ya. Sampai mana tadi saya lupa Mas. Sampai mana tadi materi saya? Sampai mana? Sampai rumah. Ya, sampai itulah tadi intinya ya. Ya ini 80% karakter kita itu akan kebentuk dengan lingkungan sosial kita. Makanya Islam itu tidak hanya sekedar bagaimana memperhatikan ibadah mahdhamu, tapi ibadah ghairu mahdha atau ibadah selain sholatmu itu akan diperhatikan sama Islam. Karena Islam juga punya aturan pergaulan yang sangat-sangat luar biasa kompleksnya. Ya, nih almar'u ala dini khalili, ya. Teman seseorang itu akan sesuai dengan kebiasaan teman-temannya. Nih, coba saya perhatikan teman-teman semua. Kalau teman-teman misalnya kelompoknya atau circle-nya ya, misalnya adalah orang-orang yang senang main Mobile Legend. Kira-kira kita akan terjerat atau akan minimal senang nggak main Mobile Legend? Senang nggak? Ayo, yang punya akun Mobile Legend siapa? Ayo di sini. Yang sering mabar siapa? Sering mabar. Sering kan? Sering. Nah, tuh, maka roh itu akan dikumpulkan dengan yang sefrekuensi. Kalau teman-teman sering mabar, pasti akan dikumpulkan juga dengan orang yang satu frekuensi
mabarnya. Nah, sama malam hari ini kita guys, kita pada malam hari ini diikat atau disatukan frekuensinya bukan tentang perkara dunia saja, tapi tentang apa? Perkara akhirat yang sama-sama. Inilah kekuatan yang terbesar dalam kehidupan kita. Apa? Ikatan akidah. Apa itu? Islamnya itu gitu loh. Jadi siapapun kita, saya nggak mandang background teman-teman, mau sekarang buruk, mau masa lalu buruk, dan masa depan pengen baik, siapapun kalian, ketika syahadatnya sama, ketika Al-Qurannya sama, ketika sholatnya sama, maka fix, dia sahabat saya, dia saudara saya, walaupun saya beda ngaji. Enak nggak kayak gitu teman-teman? Enak nggak? Enak. Dan kita nih, sebagai teman-teman yang udah tergerak ke masjid, ketika melihat teman-teman kita yang belum berangkat ke masjid, jangan dicaci, jangan dimaki. Jangan diece, tapi apa? Dirangkul. Karena dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan menginjak. Diajak, dirangkul. Kemarin itu kita nongkrongnya itu tidak membahas masalah fikih loh. Kita nggak bahas masalah sholat. Bener-bener pure kita bahas masalah pertemanan. Udah dapat surat cinta, udahlah dapat stiker, dan insya Allah bulan depan nanti saya akan gratiskan es teh desa. Tepuk tangan dulu dong buat takmirnya, ya. Jadi insya Allah besok bulan depan akan ada free 50 ST desa buat kalian semua, ya. Jadi satu orang nih, ya, satu orang ajak satu teman, ajak dua teman berangkat ke sini. Mau, alhamdulillah. Enggak mau ya dicoba lagi untuk seterusnya. Enak nggak kayak gitu? Enak, itu loh teman-teman. Makanya kita kesini bukan dalam rangka sedang pengen soleh sendiri, tapi sama-sama pengen solehnya bareng-bareng. Itu, ya. Berteman dengan orang yang bodoh, yang tidak mengikuti hawa nafsu, itu lebih baik guys, daripada menjadikan orang yang pintar suka mengikuti hawa nafsu. Pernah nggak kalian punya teman yang pintar secara intelektual di sekolah? Pernah nggak? Tapi dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Nggak pernah sholat misalnya, atau misalnya dia melakukan kemaksiatan, ya, maka dikatakan Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, ya, berteman dengan orang yang bodoh, ya, tidak mengikuti hawa nafsunya, itu lebih baik. Karena apa? Sepintar-pintarnya orang kalau mengikuti hawa nafsunya, pasti dia akan menjadi orang yang bodoh. Tapi berbeda ceritanya orang yang bodoh tapi tidak mengikuti hawa nafsunya, insya Allah dia akan menjadi orang yang baik untuk kedepannya. Nih, saya contoh. Pernah nggak teman-teman melihat singa? Pernah? Halo? Pernah lihat singa? Oke. Pernah lihat serigala? Oke. Pernah lihat singa ada di sirkus? Pernah? Pernah. Oke. Pernah lihat serigala di sirkus? Belum. Apa yang membedakan antara singa sama serigala? Ayo, ada bisa menjawab nggak? Ayo. Mana tadi mikrofonnya? Ya, geser ke masnya. Mas, siapa namanya? Mas Sidik ya, siapa? Sidik Aljawi. Yo, Mas Sidik Aljawi, silakan. Ayo. Apa bedanya singa yang ada di mana? Sirkus sama serigala yang tidak ada di sirkus? Apa bedanya? Bedanya tidak bisa dijinakan. Tidak bisa dijinakan. Berarti kalau singa bisa? Bisa. Bisa, karena dia di mana? Di sirkus. Oke. Ini penganalogian teman-teman semua, ya. Siapapun kita, sepintar apapun kita, kalau kita nggak punya value itu apa? Nilai. Tahu ya nilai ya? Kalau kita nggak punya nilai diri, maka kita akan direndahkan sama orang lain. Sekelas singa, singa? Sekelas singa, raja hutan loh. Bisa masuk ke mana tadi? Ke sirkus, berarti kan apa? Dia dikendalikan sama orang yang ada di sirkus. Berarti dia nggak punya value, betul? Tapi coba lihat serigala. Walaupun dia bukan raja hutan, walaupun dia bukan seberingas-beringasnya di hutan, tapi dia tidak pernah masuk ke dalam sirkus. Kenapa? Tahu nggak jawabannya? Karena dia punya value diri, punya harga diri. Sama, kalau orang mengikuti hawa nafsunya, harga dirinya turun. Maka, udahlah bodoh, nggak pinter, ngikutin hawa nafsu, udah mau jadi apa? Pernah nggak teman-teman lihat oseng-oseng kuping? Pernah? Pernah? Pernah nggak? Belum pernah? Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Pernah lihat gajah duduk sambil bermain suling? Pernah nggak?
Nggak pernah, belum. Jangan ya dek ya. Ngikutin nggak sih kalian? Di mana? Di TikTok ya. Ini Pak Takmirnya, bahas opo ini? Itu di TikTok Pak. Jadi sekarang lagi rame yang namanya jangan ya dek ya, jangan ya dek ya gitu. Pernah punya pengalaman disleding sama pocong kayak gitu. Jangan ya dek ya gitu. Itu ya. Jadi apa? Seseorang kalau punya value diri ya, maka dia akan menjadikan dirinya itu akan terpandang. Tapi kalau dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia tidak punya harga diri atau tidak punya value. Maka teman-teman semua, siapapun kalian, apapun backgroundnya, kalau punya value pasti akan dipandang sama orang lain. Tuh. Maka harga diri sangat penting. Nih, efek dari pertemanan. Satu, nih kelemahan apa? Curhatan dari Takmir, hanya 33,6% pemuda muslim Indonesia yang ke masjid. Berarti kurang lebih apa? Ada 70% lebih anak muda di Indonesia yang tidak berangkat ke masjid. Gara-gara apa? Pergaulan. BKKBN mengatakan 60% remaja sekarang sudah tidak, mohon maaf, sudah tidak perawan lagi. 16-17 tahun. Dan rengkat dan terjadi akibat apa? Circle pertemanan yang buruk. Ada lagi. Hamil luar nikah sepasang pelajar SMK. Nggak perlu dicari ya SMK mana. Mentor-atur SMK Nanggulan jauh. Oh, SMK Nanggulan bukan ya. Jangan dicari-cari. Tuh, sampai nekat aborsi gara-gara apa tadi? Pertemanan atau circle toxic yang nggak baik. Oh, kapal loh, runaway itu. Oh, masnya ini ya, temuan ya. Oh iya benar. Mana? Oh ya, soalnya kalau temuan sana itu wamil ya, wajib militer semua, makanya bodak-bodak semua itu. Tuh, 60% pengguna pinjol mayoritas anak muda. Tuh, dan semacam nih. Nah, anak muda kehilangan jati dirinya melakukan pergaulan bebas karena tidak adanya keteladanan. Nih, dulu coba tanya sama Takmir, coba tanya sama bapak ibu kalian. Dulu masa muda mereka pasti punya satu role model yang mereka contoh dalam kebaikan. Coba, teman-teman punya nggak? Di era Gen Z saat ini, Gen Z, Gen A, kira-kira kalian punya nggak keteladanan yang dicontoh dalam hal kebaikan? Ada nggak? Ayo, saya tanya. Nih, Mas Raffi. Nah, mana mikrofonnya, Mas? Oke, silakan, Mas. Sebutkan nama, dari mana, alamatnya, Mas? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya kayak cakrakan. Wah, kau berlari. Wih, itu dia. Ini ya Mas Raffi ya namanya. Oke, silakan. Mas Raffi dari mana, Mas? Perkenalkan, nama saya Raffi Henbaisi. Saya dari Temon. Temon. Kesibukannya Mas sekarang ngapain, Mas? Kesibukannya kuliah. Kuliah di mana, Mas? UI 2 Harakat. UI? Di UI 2 Harokat ya. UI 2 Harokat. Oh, UI. Oh, UI 2. Oke. Keren, Pak ya. UI 2 Harokat gitu ya. Berarti UI gitu ya, 2 Harokat. Oke, silakan. Siapa, Mas? Dari Mas sekarang usia berapa, Mas? Kelahiran tahun berapa? 2000. Berarti masuk Gen Z. Oke. Gen Z di era-era serangan skop seperti ini. Ya, kini ku sadar. Oke, Ponidi official ya. Menurut Mas Raffi, siapa sosok keteladan yang Mas Raffi contohi pada zaman saat ini? Mungkin orang tua sih. Masya Allah, orang tua. Kenapa kok bisa orang tua, Mas? Karena yang paling dekat. Oh, yang paling dekat orang tua gitu ya. Jadi memang keteladanan itu memang dari orang tua. Ada lagi nggak sosok influencer atau ustadz muda atau misalnya siapa yang kamu idolai yang menjadi teladan dalam kehidupan kamu? Ada nggak, Mas? Mungkin kalau ustadz ya Ustadz Hanan Ataki. Wih, Masya Allah. Tahu Ustadz Hanan Ataki nggak, Mas? Tahu ya? Yang kemarin sempat viral itu ya, gara-gara cadar itu, tahu ya? Iya. Nggak perlu disebutkan nanti gibah kita gitu. Udah gitu aja ya. Oke, berarti menurut Mas Raffi Hayan, keteladanan Mas Raffi di era saat ini adalah orang tuanya. Kenapa kok memilih orang tua, nggak memilih yang lain? Yang paling dekat. Selain itu ada nggak alasan yang lain? Karena mencontohkan hal-hal yang baik. Oh, oke. Karena mencontohkan hal-hal yang baik. Oke.
Oke. Tepuk tangan buat Mas Raffi. Ya, Masya Allah. Saya memandang wajahnya Mas Raffi itu agak grogi ya. Tuh ya, tidak adanya keteladanan yang baik. Saya dulu, nanti saya cerita ya tentang perjalanan hijrah saya. Pendidikan yang terarah maupun pertemanan yang salah. Ternyata anak muda bisa kehilangan jati dirinya itu karena pertemanan yang salah. Karena apa? Tidak kuat landasannya, tidak kuat akidahnya, tidak kuat pendiriannya, prinsipnya. Maka apa? Terombang-ambing, ya ikut sana, ya ikut sini. Maka kita hidup itu nggak boleh netral. Ya. Ketika kita nanti akan berproses menjadi lebih baik lagi, pasti ada teman-teman kalian yang akan menjauhi kalian. Pernah nggak kayak gitu? Punya kita berproses menjadi lebih baik lagi, mungkin tertutup auratnya, terus berkata-kata baik, atau postingan-postingan kita sudah mulai hijrah-hijrah, reminder, self reminder, ya kan, bisa kayak gitu ya, padahal sedang nyindir seseorang, misalnya seperti itu. Terus ketika setelah itu teman-teman ada dijauhi sama temannya, pernah? Wah, sok suci lu, dijoin sama teman-teman, akhirnya pernah kayak gitu. Dan itu pernah saya alami, nanti saya akan cerita ya, seperti itu. Nih, teman-teman, saya bercerita tentang perjalanan hijrah saya. Ini bisa jadi bahan pembelajaran. Saya waktu SD bukanlah orang yang baik, tapi orang yang pintar ya. Karena baik sama pintar ini berbeda ya. Saya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu, mohon maaf ya. Sebentar dulu, jangan dimasukin. Nah, saya dari SD sampai kelas 1 sampai kelas 6 itu, mohon maaf, rank yang 1 terus. Kayak waktu itu karena masih ada ranking, mohon maaf. Mohon maaf, sumuk. Tepuk tangan dulu dong buat saya. Itu kelas 1 sampai kelas 6. Itu pintar, yes, tapi nggak baik. Saya dulu kelas 4 atau kelas 3, kelas 4 itu sudah mulai masuk ke dunia rokok. Kelas 3, ojo ditiru le. Ustadz ngerokok aku juga ya. Dan waktu itu UDT rokoknya adalah rokok Jarum 76. Akhirnya pindah menjadi Gudang Garam yang isi 16 karena itu punya bapak dulu. Ya. Itu. Naik SMP, ya. SMP karena saya dulu di Sulawesi, saya kan asli Sulawesi ya, teman-teman. Bapak saya Makassar. Saya di Sulawesi dulu, waktu SMP, itu sudah beda lagi nakalnya. Karena pada zaman saya itu, eranya sedang era CTM atau obat-obatan terlarang. Teman saya, satu circle dengan saya, minum 1 kali tegukan itu 15 butir. Dan dia tidur di amben, itu serasa kayak tidur di jurang. Dan dia ketika nelpon itu pakai sandal ini loh, sandal swallow, terus teleponan sama pohon ubi. Jadi kayak apa ya? Imajinasinya tuh nggak jelas itu loh. Nah, seperti itu. Itu dulu saya seperti itu. Dan ketika kelas 3, teman-teman saya itu berangkat sekolah, di tasnya itu bukan bawa penggaris, bukan bawa pulpen. Mereka bawanya, kalau di sana ada namanya badik. Tahu badik ya? Badik itu kayak celurit tapi yang kecil. Ya, sama busur panah, tapi yang ujungnya itu sudah kita kasih racun. Nah, itu dulu pegangan saya. Akhirnya saya dihijrahkanlah ke Wonosobo. Ya, karena mbah saya Wonosobo ya. Karena pergaulan di sana sangat luar biasa. Nah, di Wonosobo, saya mulai sangat suka dengan motor ya. Ini. Nah, saya dulu menjadi anak motor, guys. Ya, kayak Roy siapa? Reva sama Boy, ya, kayak Boy sama Reva. Dulu saya anak motor, guys. Saya merasa kebahagiaan hakiki saya itu ketika saya ngumpul sama teman-teman saya. Tapi ternyata ketika saya nongkrong dengan teman-teman saya, ketika ada event, misalnya touring, kan kalau touring itu capek. Jadi di situ ada eventnya apa? Event minum-minuman keras satu. Yang kedua, joget-jogetan itu pasti. Itu saya SMA seperti itu. Dan kelas SMA saya pernah juga namanya pacaran. Nih. Mungkin udah ada yang pernah dengar ya. Di Wonosobo itu dulu ada namanya predikat best couple. Best couple? Best couple itu Wonosobo Kabupaten. Coba bayangkan Kulon Progo ada sepasang pelajar cowok dan cewek di satu Kulon Progo itu terkenal best couple-nya mereka berdua. Siapa itu? Dulu saya di Wonosobo pernah di titik itu. Jadi satu seantero Wonosobo di sekolah-sekolahnya itu tahu semua. Bahwasanya Bayu sama ini, jangan dicari ya. Bayu sama mantan saya, misalnya seperti itu. Jadi kemana-mana itu bareng dulu. Dan saya beranggapan pacaran itu adalah konsep kebahagiaan saya. Saya merasa kalau saya sayang sama dia, ya saya pacaran sama dia. Itu dulu pikiran saya seperti itu. Akhirnya kami berpisah. Wah, ini agak dramatis ya. Saya berpisah dengan dia. Dia di Semarang, saya di Jogja.
Oke, karena kita LDR, long distance relationship ya. Long distance relationship, akhirnya kami nggak kuat. Akhirnya saya memutuskan, sayangku, aduh, mohon maaf ya. Kayaknya kita udah nggak bisa melanjutkan perjalanan ini. Dulu saya mengatakan bilang seperti ini, udah jalanin aja dulu. Fix kalau ada cowok yang bilang, sayangku, udah kita jalanin aja dulu. Fix cowok itu nggak punya jalan. Fix cowok itu nggak punya jalan. Cowok itu sedang tersesat. Siap? Kenapa saya bilang bisa begitu? Karena dulu saya pernah berada di posisi itu. Saya bingung. Udah jalanin aja dulu. Nanti Allah akan indah pada masanya. Saya berpikir seperti itu. Nanti ya nunggu aku 5 tahun lagi. Aku akan datangi rumahmu. Aku akan gedor rumahmu. Dan aku adalah tukang paket pada zaman itu. Ada Mas Iktifan nggak di sini? Nggak ada ya? Aduh, saya udah WA dia padahal. Seperti itu ya. Jadi perjalanan hijrah saya memang benar-benar bukan dari anak yang soleh, tapi hijrah saya itu dari anak jalanan. Jadi berbanggalah kalian, usia-usia seperti ini tuh sudah mengenyam yang namanya pendidikan agama, yang mengenyam yang namanya kegiatan di rohis, yang mengenyam yang namanya kegiatan di masjid. Dulu prestasi saya waktu SMP itu pernah ngikut Jambore Nasional Pramuka di Palembang. Tepuk tangan dulu buat saya dong. Itu pramuka. Ada anak pramuka di sini? Ada anak pramuka? Ada ya? Oke, turun nggak apa-apa. Nah, itu SMP. Ketika SMA, saya mau direkrut sama Dewan Ambalan. You know Dewan Ambalan? Tahu ya? Nah, Mas Bayu, Kak, ayo dong ikut Dewan Ambalan. Kan Mas Bayu udah punya potensi ini, punya ini. Nah, secara hati saya pengen ikut bergabung, tapi circle saya mengatakan, karena dulu saya anak STM, bilangnya seperti ini, alah, ngopo melu pramuka bencong. Alah ngapa ndak melu pramuka? Wis to, melu aku wae. Kita nongkrong-nongkrong di sini di angkringan ini dan segala macamnya. Akhirnya mayoritas teman-teman saya nggak ada yang berangkat pramuka. Akhirnya saya juga ikut-ikutan tidak ikut pramuka. Padahal itu prestasi terbaik saya. Coba bayangkan, ketika kita punya potensi tentang hal itu, potensi itu digagalkan sama teman kita karena kita nggak punya value diri. Maka akan tergelincir kehidupan kita. Betul nggak teman-teman? Nah, maka harapan saya teman-teman semua, ketika punya cita-cita apa, terus lempeng. Ketika ada teman ngomong apa, ketika itu tidak sesuai dengan kita, maka tetaplah terus on the track. Itu. Nih saya jadi anak motor dulu. Nah, terus setelah itu, saya berproses untuk berhijrah. Next. Nah, titik balik hijrah saya itu ketika di tahun 2015-2016 kalau salah. Dan teladan saya dulu, you know, siapa ini namanya? Siapa? Yes, dulu influencer idola saya adalah Ustadz Hanan Ataki. Beliau gerbang saya untuk berhijrah sampai detik ini. Makanya tadi saya bilang kepada teman-teman semua, siapa teladanmu? Jangan sampai yang kita teladani itu justru malah tidak berefek baik terhadap kehidupan kita. Dan kelak nanti di akhirat kita akan dibangkitkan dengan siapa yang kita idolai. Nih, foto saya nih. Jadi bener-bener saya ketiplek dulu Ustadz Hanan Ataki. Ustadz Hanan Ataki pakai apa namanya? Lacut, saya pakai lacut. Ini sebenarnya kalau diturunin tuh kayak itu loh, kayak pencopet itu. Iya, ada bolong 2, terus ada mulut 1, nah kayak gitu. Itu saya beli. Terus pakai kacamata, terus pakai baju hijrah seperti ini. Ini dulu di mana-mana saya ikutin. Di Solo, saya ikut di Semarang, saya ikut di Jakarta, bahkan di Makassar juga pernah saya ikutin. Karena apa? Itulah role model keteladanan saya pada zaman itu ketika saya berhijrah. Nah, makanya teman-teman, siapa? Coba cek. Ada nggak influencer yang orang baik yang bisa menjadi keteladanan kamu untuk bisa berproses menjadi lebih baik lagi? Itu. Nah, setelah itu teman-teman, barulah saya ketemu dengan teman-teman. Ketika saya ikut ngaji waktu itu, saya bertemu dengan teman-teman ngaji. Dulu saya merasa ketika saya berproses menjadi hijrah menjadi lebih baik lagi, banyak teman-teman yang sudah nggak mau dekat dengan saya. Bahkan ketika saya salaman seperti ini, apa kata mereka? Oh iya, kamu kan penghuni surga, kita kan penghuni neraka, akan kamu najis pegangan sama aku. Sampai seperti itu. Gara-gara apa? Memang nanti Allah akan singkirkan orang-orang yang gak baik dalam kehidupan kita, dan akan Allah ganti orang-orang baik yang hadir ke kehidupan kita ketika kita berhijrah menjadi lebih baik lagi. Saya dari Yogyakarta hampir setiap hari ikut kajian. Ketika pindah ke Kulon Progo, saya bilang, ya Allah, apakah saya dapat teman-teman ngaji di Kulon Progo? Bahkan saya nggak tahu dulu Kulon Progo itu apa. Kulon Progo itu daerah mana, benua mana,
pulau mana, saya nggak tahu sama sekali. Malah terdampar di Kulon Progo. Akhirnya saya ikut komunitas gerakan infak beras, ikut komunitas biker subuhan, terus ikut komunitas masjid, ikut ngangkut-ngangkut beras seperti ini. Dari sinilah sehingga proses kebaikan kita menjadi lebih baik lagi. Makanya saya bilang pertemanan kita akan mentransferkan karakter dalam kehidupan kita. Dan titik dari saya bisa sampai seperti ini itu berkat dari ada teman-teman semua yang mau bersama saya sampai detik ini. Ya, maka perhatikan teman-teman kalian. Dan sampai saat ini, ya, ketika saya sudah berhijrah menjadi lebih baik lagi, next, maka hadiah yang Allah berikan kepada saya bisa membersamai ustadz-ustadz nasional. Ya, dia percayai, dia amanai untuk bisa antar jemput mereka. Siapa nih? Ini tahu kan Bang Muzamil? Tahu ya? Kori Amar TV. Terus ini adalah Ustadz Irfan dari Wonosobo. Ini adalah Ustadz Laude Munafar, pendiri Indonesia Tanpa Pacaran, ya, yang rumahnya di Sulawesi Tenggara. Terus membersamai Ustadz Abdul Somad, Babi Haikal, sama Ustadz Dasat Latif. Ini titik balik hijrah saya. Saya berpikir, ya Rob, kalau saya tidak berhijrah menjadi lebih baik lagi, saya tidak bertemu dengan teman-teman yang baik, saya tidak akan bisa bertemu dengan Al-Mukarram seperti ini. Betul? Betul. Dan saya harap punya teman-teman semua yang ada di sini besok kelak akan menggantikan Buya Bayu ngomong di depan sini. Ada Mas David, ada Mas Raffi, ada Mas Amar, ada mas-mas yang lainnya akan bisa menggantikan saya ngomong di depan seperti ini dan akan melanjutkan generasi dakwah untuk kedepannya seperti ini. Inilah yang kita harapkan kepada teman-teman semua, anak muda yang spesial, anak muda yang keren itu yang bertumbuh bersama di masjid seperti ini. Gitu ya. Ini titik balik hijrah saya. Nah, maka teman-teman semua, sekali lagi saya katakan kepada teman-teman bahwasanya perhatikan apa yang kita dekati, apa yang perhatikan kita, circle kita. Nih, next. Setelah ini kita tanya jawab ya. Next. Nih, akhirnya dari bisa menjadi santri, bisa menjadi orang yang baik, insya Allah, Allah beri amanah saya bisa ngomong. Akhirnya bisa masuk ke tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, SMA, bahkan universitas. Insya Allah sudah kami masuki semua. Itu berkat apa? Berkat pertemanan yang baik. Saya bisa seperti ini teman-teman, bukan karena proses saya pribadi, tapi karena ada support sistem dari teman-teman yang membersamai saya. Nah, maka teman-teman, kalau punya potensi apapun itu, tolong coba dekatkanlah potensimu itu dengan circle yang baik. Dekatkanlah dirimu dengan orang-orang yang baik. Insya Allah nanti akan bersama-sama bertumbuh, berkembang menjadi orang yang baik untuk kedepannya. Gitu ya. Amin. Allahumma amin. Nih nggak perlu dilihat lah. Dah. Seperti itu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan circle pertemanan ini terakhir. 1. Memiliki batasan-batasan tertentu dan pintar memilih agar dampak negatif yang timbul bisa diminimalisasi. Ketika ada komunitas, perhatikan komunitasnya baik-baik, apakah bisa menimbulkan manfaat buat saya atau enggak. Yang kedua, perlu banyak belajar dalam melakukan pergaulan agar tidak mudah terkena dampak negatif dalam pergaulan. Yang ketiga, jangan terlalu mudah mengikuti tren. Nih, teman-teman semua, kalau bahasa kerennya adalah FOMO. You know FOMO? Ya, FOMO. Kita tuh kadang sebagai anak muda terlalu FOMO, terlalu ikut tren-trenan. Sehingga apa? Acuan kita untuk bergerak itu selalu selalu berubah-ubah, sehingga tidak punya pendirian yang kuat. Itu. Oke, next. Nah, selanjutnya, kemanakah kita setelah kematian? Kehidupan ini itu tergantung dari kenalilah dengan siapa kamu berteman. Teman-teman, saya mau sedikit sharing nih kepada teman-teman. Malam hari ini, saya datangin satu teman yang sangat luar biasa. Saya kenal di sebuah event, namanya event Wang Sinawang. Baru kenal kemarin. Kayaknya saya tarik maju ke depan aja lah ya, biar nggak terlalu banyak ngobrol-ngobrol ya. Sehingga nanti obrolan ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua lebih banyak bersyukur daripada dia, lebih banyak semangat untuk sekolah, lebih semangat untuk berbuat kebaikan untuk kedepannya. Saya coba tarik Mas Yudi untuk maju ke depan. Tepuk tangan buat Mas Yudi. Nih, Mas Yudi, ini ada teman sana. Mana ke depan sana. Nah, oke. Nih mikrofonnya. Oke, di samping saya ada namanya Mas Yudi.
Mas Yudi ini sekolah di SMA Negeri 1 Girimulyo. Coba kenalan dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Nur Cahyo. Saya dari SMA Negeri 1 Girimulyo. Rumah saya di Sentolo. Kelas berapa Mas? Kelas 11. Oke, kelas 11, rumahnya Sentolo, sekolahnya di Girimulyo. Sentolo, Girimulyo. Berapa jauh Mas perjalanan, jarak itu berapa kilo? Berangkat 11 kilo. 11 kilo. Berarti PP berapa kilo? 22 kilo. Oke, Mas Yudi, pegang ini mikrofonnya. Mas Yudi berangkat sekolah itu pakai apa? Ya, jalan kaki kadang-kadang. Jalan kaki. Coba bayangkan, saya makdek. Saya ketemu ada anak muda di era saat ini ya. Rumah Sentolo. Sekolah di Girimulyo. 11 kilo berangkat, 11 kilo pulang. Total 22 kilo. Saya tanya, terus naik apa Mas? Jalan kaki. Berangkat dari rumah jam berapa Mas? Berangkat sekolah? Habis subuh, kalau nggak jam 5. Habis subuh atau enggak jam 5. Berarti setengah 5 jam 5 sudah berangkat sekolah. Sampai sekolah jam berapa? Jam 6. Jam 6. Oke, sampai sekolah jam 6. Terus kalau pulang sekolah sampai rumah jam berapa? Sebelum maghrib, kalau nggak habis maghrib. Nih, kemarin saya ajak Mas, yuk ikut saya ke Tegalembut. Apa dibilang? Saya nggak punya kendaraan Mas. Saya jemput tadi, ternyata dia baru pulang sampai rumah tadi habis maghrib. Pulang dari sekolahnya. Nih, pertanyaan saya teman-teman. Kita yang usia semuda seperti ini, yang masih sekolah nih kira-kira, masih bermalas-malasan nggak sih kita sekolah? Kalau melihat fakta dari Mas Yudi seperti ini. Ayo, mampu nggak berjalan teman-teman 11 kilo PP, 22 kilo PP, sini sekolah ke rumah, itu untuk menuntut ilmu. Terus ada kendaraan lain nggak Mas, selain jalan kaki? Sepeda punya? Punya, tapi udah kejual. Kenapa kok dijual Mas? Kebutuhan. Punya sepeda buat berangkat sekolah, tapi ternyata setelah itu pulang dijual sama bapak ibunya. Kenapa? Gue butuh, gue mangan. Ya sudah, nggak punya apa-apa. Kadang tebengan di tebeng, kalau enggak ya berjalan Mas ya. Dan saya dapat informasi Mas Yudi ini usia kelas SD ya? Iya. SD mu'alaf. SD kelas berapa Mas? Kelas 4. Kelas 4 SD. Usia berapa tahun waktu itu? 10 kalau nggak. 10 tahun. Coba, 10 tahun anak saat ini sibuk apa? Sibuk mabar. Sibuk FF. Lah ini sibuk mikir agama coba. Kenapa kamu bisa pindah agama, gimana ceritanya Mas? Ya, lebih nyaman aja kalau mungkin waktu ibadah dan ngaji sama lain-lain. Waktu itu gimana kok bisa ke-trigger masuk Islam, itu gimana ceritanya? Awalnya ikut-ikut kayak temen itu ngajarin, ayo sholat, ayo ikut ngaji, ayo Oh gitu, di sini. tapi masih non waktu itu? Iya. Awalnya coba-coba, akhirnya ketagihan gitu ya? Kayak buraks gitu ya? Oke. Oh gitu, awalnya gitu, terus akhirnya bisa sholat, terus apa namanya, ada legalitas nggak? Apa namanya, semacam berkas-berkas itu ada? Ada gitu ya? Memang muslim gitu ya? Iya. Terus orang tua, keluarga gimana sekarang? Bapak, ibu, kakak itu ikut Islam semua. Oh, sekarang ikut Islam semua? Tinggal 2 yang belum. Tinggal 2 yang belum? Tinggal 2 yang belum? Siapa? Yang rencana kamu login kan siapa? Ayo. Atau jangan-jangan kamu mau punya niat logout? Enggak kalau Siapa yang mau kamu login kan? Mas, saya 2 orang. Belum, sampai sekarang Belum. bergerak. Tapi punya niatan untuk bergerak seperti itu. Tepuk tangan buat Mas Yudi. Ini keren banget loh guys, sumpah. Saya berpikir seperti ini. Ada ya anak muda seperti ini. Maksudnya dalam artian dengan kondisi ini, kalau kalau zaman sekarang ini bisa kita katakan adalah generasi sandwich. Tahu ya generasi sandwich? Generasi sandwich itu di mana atas bawah kena. Di bawah dalam artian dia pengen sekolah, tapi di atas dia punya gempuran untuk perekonomian. Nih, Mas Yudi namanya. Makanya saya datangkan malam hari ini, Mas, saya jemput Masnya. Di mana? Di kantor Pegadaian.